Sunnah Nabi paling tinggi itu politik. Kalau seperti samping saya nih, ada jenggotnya kan? Ini jenggot sunnah atau jenggot apa? Ya ini anggap saja sebagai sunnah Nabi. Karena yang dipahami oleh banyak orang memang begitu. Pelihara jenggot adalah sunnah Nabi. Kalau diniati sebagai meniru Nabi, menjalankan perintah Nabi, ya dapat pahala. Tapi yang paling kiri Pak, itu sunnah Nabi atau Yahudi itu? Ya, ada yang sunnah Nabi, ada yang mirip-mirip Yahudi ya kan? Pak Mukhlisin, perintahnya adalah cukur kumismu, panjangkan jenggotmu. Ini dibalik ini. Sunnah Majusi ini ya. Ya, karena dulu untuk tidak sama dengan orang Majusi itu. Nah ini Pak Mukhlisin malah kebalik itu. Kalau samping kanan saya, enggak dua-duanya ya kan? Saya juga enggak. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, politik itu adalah sunnah tertinggi. Kalau hanya pelihara jenggot, sekali lagi saya tidak anti jenggot loh ya. Kalau pelihara jenggot kan gampang. Pelihara jenggot itu berarti penghematan. Sebulan hemat, ini silet satu lah ya. Penghematan 10.000. Kalau kita lihat sejarah Islam, itu berarti juga sama. Kira-kira memahaminya begini loh, sunnah itu. Kita mengadakan olahraga sunnah. Olahraga sunnah apa Bu? Memanah, apalagi berkuda, kemudian berenang. Jadi sekarang masih mau memanah. Coba lihat Iran. Bapak-bapak kalau pakai panah kalah pemenang. Nabi mengatakan ajari anakmu memanah. Maksudnya adalah agar anak-anak pada saat itu karena sering perang, ya diajari penguasaan senjata. Kemudian karena kendaraannya pada saat itu kuda. Maka anak-anak mereka dulu itu diminta untuk belajar berkuda. Nah sekarang di Iran mau berkuda. Ya di rudal ya habis ya kan. Artinya memahaminya ini harus kontekstual. Nah, ini memahami Islam secara kontekstual. Nah Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad memulai sunnahnya dengan profesional. Ya kayak Pak Tono tadi lah, profesional. CEO di PAN tadi itu. Nabi Muhammad belajar di CEO. Mulai dari bengkel onta. Karena dia punya keterampilan untuk menundukkan onta. Diajak oleh Abu Thalib pamannya. Nah kemudian punya keterampilan dagang. Sampai kemudian dikenal sebagai orang yang amanah. Jadi CEO beneran. Jadi Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, jangan dikira orang miskin. Ini banyak digambarkan Nabi itu orang miskin. Nabi Muhammad orang kaya menikah dengan perempuan kaya raya. Jadi kaya raya. Nah kemudian Nabi Muhammad berdakwah. Loh enaknya jadi ustadz di situ tadi. Kalau Nabi Muhammad kaya dulu, kemudian berdakwah. Berdakwahnya Nabi itu menghabiskan uang. Sampai uangnya habis. Sampai Ibu Khadijah bilang, ya Rasulullah, kalau engkau masih harus berdakwah keluar daratan, tapi engkau sudah nggak punya uang dan nggak punya perahu, dan terpaksa harus mencari perahu, maka gunakan tulang-tulangku, bongkar kuburanku. Wah itu kok sampai kayak gitu. Memang orang Arab itu memang begitu. Orang Arab itu ungkapannya indah. Nah Ibu Khadijah ini kan pinter. Ungkapannya begitu. Karena duitnya udah habis.